Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin server PDN atau Pusat Data Nasional diretas oleh Hengkel dari luar negeri. Ada dua alasan utama server PDN mudah dibobol oleh Hengkel TZY. Pertama, passwordnya itu terlalu mudah ditebak, karena katanya PDN pakai admin hashtag 1234 sebagai passwordnya. Dan yang kedua, konon katanya server PDN masih pakai OS jadul. OS jadulnya tuh yang udah gak didukung lagi. Namun gak cuma OS-nya aja, tapi aplikasi yang berjalan di dalamnya juga dan katanya OS-nya juga tidak diupdate. Jadi di video ini saya akan coba buat servernya sama-sama tidak amannya seperti server PDN. Dan kita bakal coba penetrasi nanti. Bagaimana caranya? Saya akan pakai salah satu mini PC saya yaitu HP T630 buat dijadiin servernya. Dan kalau kalian ingin lihat performa HP T630 ini saat dipakai main game dan penggunaan sehari-hari, kalian bisa cek videonya di channel saya. Langsung aja kita coba mulai ubah mini PC ini menjadi server PDN. Pertama, saya akan coba bikin bootable Windows 7 dan menyiapkan drivernya untuk mini PC yang saya bakal ubah menjadi server PDN ini. Pertama, saya cari dulu drivernya di internet. Yang saya maksud itu driver buat Windows, bukan driver ojek online. Saya ketemu sebagian drivernya di websitenya HP, dan untuk sebagian drivernya saya coba pakai yang buat Windows 10 karena udah gak ada versi buat Windows 7-nya. Selanjutnya saya coba bikin bootable-nya pakai Rufus. Di sini saya pakai Rufus versi jadul karena yang versi baru kadang suka ngebug kalau dipakai buat bikin installer Windows 7. Untuk caranya ini gampang, tinggal pilih flash disk-nya, pilih ISO-nya, udah itu start dan tunggu sampai beres. Kebetulan sekarang mini PC ini masih terpasang Linux Mini OS yang kemarin viral. Saya akan timpa si Linux Mini OS-nya ini pakai Windows 7. Untuk itu, pertama kita perlu colok flash disk-nya. Karena ini belum Type-C, jadi auto bikin kesel harus dibolak-balik dulu sampai bisa masuk ke lubangnya. Selanjutnya, kita pencet terus si tombolnya di keyboard sampai bisa masuk ke BIOS atau boot selector. Ternyata ini mini PC-nya sudah otomatis bakal booting ke flash disk. Cuman masalahnya pas coba booting ke flash disk ini muncul error karena ada masalah secure boot-nya. Untuk ini saya coba matiin settingan secure boot di BIOS-nya. Udah itu saya coba save, namun pas restart ini masih aja tetap error. Saya mulai curiga mungkin Windows 7 ini tuh gak support UEFI atau PC ini gak support Windows 7 versi UEFI. Akhirnya saya coba bikin ulang bootable-nya. Tapi kali ini saya coba bikin untuk MBR alias BIOS atau Legacy. Ini biasanya untuk komputer jadul yang belum ada UEFI-nya atau buat komputer UEFI yang masih bisa booting ke BIOS Legacy buat pakai OS lama. Selanjutnya saya coba matiin lagi si secure boot-nya. Tapi kali ini saya enable legacy booting-nya. Saya juga coba save default-nya pas nge-save settingan BIOS-nya. Karena ini BIOS-nya agak aneh gitu, kayak gak nge-save settingan BIOS-nya gitu. Dan yang aneh, setelah di-restart habis mematikan secure boot dan pindah ke mode legacy, kita disuruh masukin angka dan juga enter sebagai keamanannya. Ini udah kayak masukin OTP aja jadinya. Setelah masukin OTP, sekarang boot selector flash disk-nya muncul sebagai legacy boot device. Dan benar, setelah saya pilih di si flash disk-nya, ini auto booting ke installer Windows 7. Saya auto nostalgia pas lihat boot screen starting Windows-nya. Karena dulu saya sebelum mau alaf ke Linux tuh, setiap nyalain komputer selalu lihat tulisan animasi starting Windows ini. Sekarang kita berhasil masuk ke installer Windows 7-nya. Di sini kita bisa lanjut proses installnya seperti biasa. Kalau saya jujur sih udah bosen banget karena udah terlalu sering banget install Windows 7. Selanjutnya kita disuruh baca license agreement. Saya yakin kalian gak ada yang baca ini dan langsung di-skip. Ya, saya juga pengennya sih di-skip. Mending scroll page loop daripada scroll license agreement. Setelah ini saya bakal hapus seluruh isi SSD-nya. Saya lupa kalau PC ini SSD-nya ada 2 biji. Ada yang 240GB yang pengen saya hapus semua, dan ada yang 8GB sebesar Intel J2 Prime yang isinya ada OS bawaan dari HP. Akibat lupa, akhirnya saya malah hapus si kedua SSD-nya ini. Si SSD 8GB-nya nggak sengaja saya hapus. Untungnya sih gak ada data penting di dalamnya, jadi gak terlalu masalah banget. Setelah ini langsung aja saya pilih si SSD 240GB-nya dan langsung gas install. Setelah saya tinggalin ke kamar mandi buat modal sambil scroll Snoop, installnya sudah beres dan tiba-tiba muncul Windows 7 Ultimate. Di sini kita perlu masukin nama PC, password, zona waktu, dan sebagainya. Ya, ini setting awalnya Windows 7. Di bagian zona waktunya saya pilih Jakarta, karena Cibaduyut zona waktunya sama dengan Jakarta. Setelah beres, ini langsung auto masuk ke desktop Windows 7-nya. Cuman ini masih gak enak karena tidak ada drivernya. Ini gak ada driver VGA-nya jadi auto burik dan nge-lag, ditambah driver LAN card-nya juga gak ada, jadi gak bisa internetan. Kita berhasil memasang Windows 7 SP1 versi Ultimate versi 64-bit, yang tidak dipasang security patch di mini PC ini. Saya sengaja gak akan pasang Windows Update. Dan setelah bisa masuk ke desktopnya, saya langsung pasang driver yang saya siapkan tadi. Yang utamanya adalah driver LAN card-nya dan juga driver GPU-nya biar bisa pakai tema Aero-nya Windows 7.
Sesudah pasang drivernya, sekarang resolusinya sudah benar pakai resolusi native monitornya. Dan kita bisa login pakai password paling aman, yaitu admin #1234. Karena sudah ada driver VGA-nya dan VGA-nya yang ada di mini PC ini support Aero, jadi kita bisa langsung ganti temaknya pakai temak Aero yang ada efek kacanya. Efek kacanya ini seperti familiar ya. Ya, karena baru aja kemarin Apple Quark bikin desain baru yang bernama Liquid Gas, yang ada efek kacanya seperti yang dipakai Windows 7 ini. Estetik khas zaman tahun 2000-an alias Cortegra Aero di Windows 7 ini tuh sangat kental seperti susu kental manis, di mana banyak elemen yang mirip dengan dunia asli atau skeuomorphic. Banyak elemen yang dibikin seperti objek asli, misalnya ikon-ikon yang benar-benar menyerupai objek aslinya secara realistis, dan juga bagian seperti kaca yang menyerupai kaca beneran yang ada di dunia asli. Ini membuat saat kita lihat desainnya itu jadi merasa familiar karena mirip atau sama dengan objek yang ada di dunia nyata. Gaya skeuomorphic dan Cortegra Aero ini sangat populer di tahun 2000-an, namun mulai ditinggalkan semenjak awal tahun 2010-an dan digantikan dengan desain flat. Jadi banyak anak Gen Alpha yang nggak merasakan desain Cortegra Aero ini, karena software yang mereka pakai rata-rata sudah pakai gaya flat. Namun sekarang sepertinya bakal ada sedikit comeback dari gaya Cortegra Aero dan skeuomorphic ini, semenjak Apple Quark bikin Liquid Glass kemarin. Sekarang kita perlu memasang aplikasi tambahan untuk membuat servernya dan juga melakukan ngoding pakai PHP. Pertama, kita perlu pasang Smartdav dulu. Ini adalah antivirus lokal Indonesia nomor wahid dan paling populer di zamannya. Kalau kalian pengen tahu sejarahnya dan alasan kenapa Smartdav ditinggalkan, kalian bisa cek videonya di channel saya. Smartdav ini versi terbarunya masih support di Windows 7, bahkan Windows XP sekalipun. Dan juga Smartdav ini ringan, nggak bikin PC kentang ini nge-lag. Selanjutnya saya coba pasang XAMPP. Ini adalah alat buat bikin server PHP dan MySQL di localhost. Karena kita mau ngoding dan juga pengen mengubah PC ini menjadi server. Jadi kita perlu XAMPP buat jalanin kode PHP-nya. Saya sengaja pasang XAMPP versi jadul yang masih pakai PHP 5.6. Padahal sekarang udah ada PHP 8.4. Jadi ini tuh jadul dan pastinya sudah gak didukung lagi. Dan terakhir saya pasang Notepad++. Ini gak ada hubungannya dengan Pijat++ walaupun namanya mirip. Notepad++ ini alat buat nulis kode PHP alias buat ngodingnya. Kalau anak Gen Alpha sekarang sih ngodingnya pada pakai kursor dan alat coding AI lainnya. Sebuah server web membutuhkan aplikasi web yang dijalankan. Jadi saya bakal coba ngoding bikin aplikasi web sederhana. Kemarin saya sempat live streaming saat proses ngodingnya. Dan saya ngoding aplikasi web pakai PHP native di Notepad++ di Windows 7. Saya mencoba untuk ngoding PHP gak pakai framework alias native. Dan tentu saja saya bikin file bernama koneksi.php buat nyambungin PHP dengan database MySQL-nya. File ini berfungsi sebagai jembatan antara PHP dan MySQL. Namun sayang ini tuh gak tahu kenapa file ini tuh selalu menjadi lelucon. Selain itu saya juga membuat beberapa file lainnya. Singkatnya ini aplikasi web yang saya buat cuma buat coba-coba aja dan codingannya saya buat ini sengaja dibuat tidak aman dan gampang dibobol. Selanjutnya kita bakal coba tes penetrasi untuk membobol aplikasi web ini beserta servernya. Untuk melakukan penetrasi atau tes kekuatan keamanan suatu sistem, kita perlu alat yang tepat, dan salah satu alat yang paling populer adalah Kali Linux. Kali Linux adalah distro Linux yang biasa dipakai untuk aktivitas penetrasi, karena Kali Linux ini memiliki banyak alat penetrasi di dalamnya, jadi langsung aja saya download ISO-nya. Setelah itu saya coba pasang Kali Linux-nya ini di virtual machine. Cuman sayangnya SSD komputer saya udah sempit kayak liang lahat, sisanya tinggal dikit lagi dan saya gak mau pasang di hard disk. Akhirnya saya punya ide sangat cemerlang. Kebetulan sekarang sisa DDoS frame saya lebih kosong daripada SSD. Jadi saya akan mengubah sebagian RAM saya yang nggak kepake menjadi penyimpanan alias bikin RAM disk. Ya, kalian nggak salah denger. RAM diubah menjadi penyimpanan seperti SSD. Di Linux cara bikinnya gampang dan nggak perlu aplikasi tambahan. Tinggal ngemonte MPFS dan auto bisa jadi RAM disk. Di sini saya bakal ngambil 21 GB dari RAM saya buat jadiin penyimpanan. Setelah RAM disknya jadi, kita bisa cek di perintah free. Sekarang bagian buff cache-nya menjadi besar karena kita sudah bikin RAM disk. Sekarang saya bisa lanjut bikin virtual mesinnya di VirtualBox. Bedanya sekarang saya bakal simpen si hard disk virtualnya ini di RAM disk yang kita bikin tadi. Jadi seharusnya ini bakal kenceng banget sih penyimpanannya. Setelah ini saya langsung gas install Kali Linux-nya seperti biasa. Ini tuh OS yang termasuk gampang proses instalasinya, cuma next aja dan masukin informasi yang diminta sampai beres. Setelah proses installnya beres, kita bisa masuk ke desktop Kali Linux. Kebetulan saya pilih yang pakai desktop environment XFCE. Setelah beres pasang Kali Linux, sekarang kita bisa mulai mencoba penetrasi. Dan pertama kita bakal coba penetrasi dulu aplikasi web yang pakai PHP tadi. Pertama kita coba akses dulu si mini PC alias server-serverannya lewat IP, yaitu 192.168.64.
Karena kita buka pakai IP dan cuma pakai HTTP biasa, jadi auto dikasih warning sama si browsernya. Ini tuh tinggal di skip aja. Dan sekarang kita bisa membuka aplikasi web yang kita buat tadi. Untuk mencari celahnya, kita bisa mencoba mencari tempat di mana kita bisa masukin data ke servernya. Dan saya sepertinya menemukannya di halaman login yang ada motor takbirannya balapannya. Saya iseng masukin petik ke username dan passwordnya. Dan setelah login langsung muncul error MySQL. Ini adalah tanda-tanda kemungkinan besar aplikasi ini rentan terhadap serangan SQL injection. Selain itu, di sini juga muncul struktur folder Windows dan XAMPP. Jadi, kita bisa coba untuk melakukan SQL injection terhadap aplikasi web ini. Untuk melakukan SQL injection, kita bisa pakai cara manual kalau mau repot. Tapi, di Kali Linux ini sudah ada alat otomatis yang bernama SQL Map. Alat ini sebenarnya bisa di-download terpisah di distro bahkan OS lain. Tapi, kalau di Kali Linux ini udah termasuk. Di SQL Map, kita tinggal masukin alamat situsnya dan juga parameter data yang dibutuhkannya. Dan setelah dites pakai SQL Map, aplikasi web ini memiliki celah SQL injection. Apa artinya? Ini berarti kita bisa coba untuk mengekstrak data yang ada di database-nya yang nyambung ke website ini. Pertama, saya coba lihat tables-nya. Kita bisa coba buat ngelihat data apa aja yang disimpan di database ini. Ternyata ada data admin, membership, dan juga penduduk. Karena kita ingin masuk ke adminnya, jadi saya coba dump si table adminnya. Setelah beres dumping seluruh isi table adminnya, si SQL Map ini nyoba buat tebak si hash passwordnya. Di sini saya coba iseng yes aja. Dan ternyata salah satu adminnya ketahuan passwordnya karena pakai password yang terlalu mudah ditebak dan sering dipakai. Karena kita udah dapat username dan password salah satu adminnya, langsung aja saya coba login. Gue doain. Dan ternyata ini 100% work, no root. Kita bisa masuk ke halaman adminnya. Di sini kita bisa logout dan juga kita bisa lihat daftar membership. Dan tentu saja khusus yang sudah join membership channel ini, kalian berkesempatan untuk masuk TV. Tapi kalau kali ini kalian sudah masuk ke database. Jadi karena sudah masuk database, data kalian muncul di sini. Karena halaman ini fungsinya itu buat ngambilin data membership yang ada di database. Dan karena nama kalian ada di database-nya, jadi si PHP-nya auto munculin datanya di sini. Singkatnya ya gitu logiknya. Kalau kalian ingin masuk database juga, kalian bisa join membership. Harganya cuma 5.000. Wah, murah banget. Tadi kita berhasil melakukan penetrasi terhadap aplikasi web yang berjalan di servernya. Dan selanjutnya kita akan coba penetrasi si servernya itu sendiri. Pertama, kita bisa cek dulu semua port yang terbuka di server targetnya pakai aplikasi Nmap. Dan di sini ada beberapa port yang terbuka. Namun yang bakal jadi perhatian kita kali ini yaitu port 445 yang biasa dipakai oleh layanan SMB. SMB atau Server Message Block adalah layanan yang biasa dipakai untuk berbagi file dan printer di sistem operasi Windows. SMB ini versi lamanya memiliki celah atau exploit yaitu Eternal Blue. Dan Eternal Blue ini adalah celah yang dipakai oleh ransomware WannaCry dan Petya di tahun 2017 yang lalu. Dan di video ini kita akan pakai celah yang sama yang dipakai WannaCry buat coba mendapatkan akses ke servernya. Untuk itu, langsung aja kita buka Metasploit dengan perintah MSF Console. Ini adalah alat yang bisa dipakai untuk memanfaatkan exploit berbagai sistem. Dan ini bukan buatan abang Meta yang dibangga-banggain sama ibu-ibu Pesnuk Pro salam interaksi. Pertama, kita coba pakai auxiliary scannernya Eternal Blue dulu. Ini cuma buat ngecek aja. Kita cek dulu optionsnya dan kita set airhostnya jadi alamat si servernya. Setelah itu kita jalankan. Dan di sini muncul kalau hasilnya itu ternyata targetnya itu kemungkinan besar rentan dengan exploit ini. Selanjutnya langsung aja saya coba exploit Eternal Blue benerannya. Dan setelah dicek optionsnya dan sudah sesuai targetnya, saya coba jalanin perintah cek dulu buat double check. Dan setelah dicek, ini tuh katanya rentan juga dan terdeteksi kalau pakai Windows 7 Ultimate SP1. Akhirnya langsung aja saya gaskan ketik run. Ini bakalan langsung coba penetrasi pakai celah SMB-nya tadi dan coba mendapatkan akses penuh terhadap si komputer alias servernya. Dan setelah menunggu cukup lama, ternyata sukses. Ini muncul win dan kita berhasil mendapatkan akses ke servernya. Metasploit ini juga sudah otomatis memasangkan reversal Metapetr buat kontrol targetnya. Metapetr ini memungkinkan kita buat melakukan banyak hal seperti manipulasi file, lihat proses yang berjalan, screenshot layarnya, jalanin aplikasi, dan sebagainya. Pertama, saya coba ambil screenshot si servernya, dan ternyata ini bisa. Kita bisa dapat screenshotnya dan confirm kalau ini servernya pakai Windows 7, lagi jalanin XAMPP, dan juga SMADAV. Setelah itu, saya bakal coba untuk melakukan device terhadap website yang berjalan di server ini.
Karena kita udah tahu kalau server ini tuh pakai XMPP, kita bisa langsung aja pergi ke C XMPP htdocs buat lihat file itunya si web servernya. Di folder htdocs ini saya bakal coba upload file PHP lewat meter-meter. Ini filenya cuma tulisan aja sebenarnya. Dan setelah terupload filenya, saya bakal coba buka filenya di servernya. Dan ternyata ini auto muncul file yang kita upload tadi, dan kita berhasil melakukan dpaste terhadap aplikasi webnya. Jadi kesimpulannya dari video ini, kalau kalian megang server atau perangkat komputer apapun, pastikan kalian memperhatikan bagian keamanannya. Kalian perlu memastikan perangkatnya menggunakan software yang terupdate dan masih didukung. Dan usahakan jangan pakai software yang sudah lama nggak didukung seperti Windows 7 yang udah lama dicabut dukungannya sejak tahun 2020 kemarin. Dan pastikan selalu update security patch-nya agar lebih kebal dan celah dari exploit terbaru. Selain itu, jangan gunakan password yang lemah dan gampang ditebak. Jangan pakai password cuma 123456 atau admin hashtag 1234, karena itu termasuk password yang mudah ditebak. Di video ini kita sengaja membuat server yang pakai OS jadul dan layanan server yang tidak diupdate dan juga password yang mudah ditebak untuk membuktikan seberapa mudahnya untuk melakukan penetrasi terhadap sistem yang lemah dan tidak diperhatikan keamanannya seperti yang terjadi di server PDN. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.